Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Mutakin, salah satu peserta Diklat CGP Angkatan 9, kelas 149. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan kesimpulan dan juga refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah mempelajari modul 1.1 dalam rangka memenuhi tugas koneksi antar materi di modul 1.1. Sebelum mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebenarnya sudah memahami bahwa setiap murid memang berbeda dan memiliki karakter tersendiri. Tetapi saya masih menganggap bahwa semua murid itu harus diusahakan memperoleh nilai yang baik dan juga harus memahami pelajaran yang saya sampaikan. Sehingga di akhir pembelajaran saya masih menganggap siswa yang belum bisa mengerjakan soal, siswa yang masih belum memahami, itu masih saya anggap kurang baik. Namun setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya merasa tertampar sehingga tersadar bahwa cara berpikir saya selama ini salah. Sekarang saya lebih terbuka sudut pandang terhadap anak. Cara memandang anak lebih menghargai atas segala perbedaan yang ada pada murid, karena pada dasarnya setiap orang memiliki keunikannya masing-masing, baik itu minat, bakat, dan potensinya. Sehingga kita sebagai guru tidak bisa memaksakan untuk disesuaikan dengan keinginan kita. Anak itu harus memenuhi keinginan kita, itu tidak bisa. Tugas guru hanyalah menuntun, sehingga memberikan arahan sehingga siswa bisa menemukan hal-hal positif yang ada pada dirinya dan mengembangkan segala potensi, bakat, dan minat yang ada pada mereka, sehingga mereka kelak bisa tumbuh berkembang menjadi pribadi yang mandiri, bahagia, dan selamat baik secara pribadi ataupun di kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya bahas pada kesempatan ini, yaitu yang pertama, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maksud kata menuntun di sini adalah guru tidak bisa memaksakan. Jadi tugas guru di sini hanyalah mengarahkan segala kekuatan kodrat yang melekat pada anak. Nah, kodrat itu terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi masing-masing sudah membawa kodratnya, anak-anak itu sudah melekat pada dirinya, baik itu secara genetis, dia masing-masing punya kelebihan, punya karakter tersendiri, sehingga dari potensi yang ada, tugas guru hanyalah untuk menggali potensi apa yang kuat pada anak, kemudian menguatkan, mempertebal sehingga mereka bisa mencapai kemandirian. Nah, dengan kemandirian itulah maka mereka akan bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan
sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga nanti mereka punya peranan tersendiri di kehidupan masyarakat. Secara bahasa menuntun itu berarti mendampingi. Kemudian kalau kita bayangkan dalam proses menuntun, misalnya seorang ayah yang menuntun anaknya, maka ayah tersebut akan menyesuaikan dengan langkah si anak. Nah, kalau ayahnya terlalu cepat, mungkin anaknya akan terseret. Dan begitu pula sebaliknya, kalau ayahnya terlalu lambat, mungkin anaknya akan tertarik ke belakang dan terjatuh. Nah, dalam hal ini sebagai guru hendaknya bisa menyesuaikan dengan ritme yang ada pada masing-masing individu anak. Jadi ada kalanya anak itu masih tertinggal di belakang, ada kalanya anak itu sudah cepat di depan. Nah, sebagai guru kita harus mengantisipasi terhadap berbagai kondisi yang ada pada anak. Jadi di kelas itu akan terjadi bermacam-macam kondisi anak. Nah, guru harus bisa menyesuaikan, dalam hal ini menuntun anak yang bisa cepat dan juga anak yang lambat. Jadi harus bisa mengimbangi kondisi anak itu. Pada anak yang cepat tentunya harus bisa memberikan tantangan-tantangan sehingga mereka lebih termotivasi lagi. Kemudian untuk anak yang termasuk lambat, mungkin guru harus bisa menyesuaikan apakah bentuk penyampaiannya diubah, kemudian ataukah dengan memberikan berbagai variasi pilihan metode ataupun media dalam penyampaian informasi, sehingga anak lebih bisa menyesuaikan. Di peran di sini guru harus bisa mengimbangi dan menuntun segala kondisi anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya yaitu bahwa kodrat anak adalah untuk merdeka dan bermain. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Permainan anak itulah pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, permainan itu merupakan suatu bentuk dari pendidikan. Jadi ketika seorang anak dalam proses pendidikan, hendaknya mereka harus bisa merasakan bahwa mereka itu bahagia gitu. Seperti mereka ketika dalam permainan. Maka di sini guru memiliki tanggung jawab dan peran agar pembelajaran yang dilakukan serasa menyenangkan. Boleh dengan menghadirkan permainan-permainan di kelas, sehingga suasana di dalam kelas itu lebih menyenangkan dengan menggunakan media-media interaktif yang sekarang sudah banyak bisa dipelajari, yang mengakibatkan pembelajaran itu tidak membosankan, justru bahkan lebih terkesan menyenangkan bagi anak. Sekarang itu ada istilah gamifikasi, yaitu bagaimana pembelajaran itu diubah menjadi sebuah game. Jadi anak mengerjakan soal seperti itu, bentuknya berupa tampilan game gitu. Jadi pertanyaan yang disuguhkan lebih membuat mereka tertarik dan berusaha untuk menyelesaikannya. Ya, mudah-mudahan dengan pendekatan itu, dengan sifat naluri anak yang senang bermain,
Maka ketika guru menghadirkan permainan dalam pembelajaran itu menjadikan pembelajaran yang lebih berkesan dan menyenangkan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya yaitu pendidikan harus berpihak pada anak. Jadi peran guru di sini harus merasa bahwa muridnya itu sebagai anak kandungnya, sehingga dia dengan keikhlasan yang sepenuhnya, dengan kasih sayangnya, menjadikan anak-anak sebagai fokus dari kegiatan pembelajaran. Maka dengan itu guru akan memperhatikan perbedaan yang ada, kemudian memperhatikan anak-anak kondisinya tuh, diperhatikan bagaimana kekurangannya, kemudian perbedaan antara anak yang satu dengan yang lainnya, sehingga dalam menentukan kegiatan pembelajaran guru memperhatikan hal-hal tersebut. Tidak semata-mata pembelajaran itu dilakukan atas keinginan dirinya, tapi lebih memperhatikan kondisi murid-muridnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya yaitu pendidikan bukan tabula rasa. Jadi anak bukan dianggap sebagai kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa yaitu gurunya. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi tugas di sini guru adalah menebalkan garis-garis yang samar-samar itu. Nah, untuk bisa menebalkan tentunya harus melihat dulu polanya. Nah, untuk mendapatkan pola ini maka harus diadakan asesmen awal, yaitu asesmen diagnostik, agar bisa terlihat bagaimana kecenderungan, minat, dan juga potensi yang dimiliki masing-masing anak, sehingga dari potensi yang masih samar-samar itu selanjutnya bisa ditebalkan dan lebih kuat lagi, sehingga bisa lebih unggul di bidangnya masing-masing anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya yaitu guru ibarat petani. Seperti kita ketahui, seorang petani yang menanam jagung misalnya, mereka hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia hanya dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman jagung tersebut dengan memberikan pupuk dan air yang secukupnya, membasmi segala hama yang mengganggu hidup tanaman tersebut. Namun petani tersebut tidak bisa mengubah kodrat dari jagung tersebut. Misalnya jagungnya ingin menghasilkan anggur gitu, tidak bisa. Nah, peran guru di sini sama seperti petani. Kepada murid, guru hanya bisa menuntun dan memupuk, memberikan motivasi, kemudian mengarahkan tumbuh kembang anaknya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak. Guru tidak bisa mempunyai keinginan tersendiri yang menjadikan anak itu sesuai dengan keinginan gurunya. Nah, misalnya seorang anak yang memiliki potensi dalam bidang olahraga, ya mungkin dia nanti akan menjadi seorang atlet dengan bimbingan guru olahraga, atau anak yang memiliki potensi dalam bidang IPA misalnya menjadi seorang ilmuwan, yaitu kembali kepada kodrat atau potensi yang dimiliki masing-masing anak tersebut. Pemikiran berikutnya yaitu
dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama yang ada pada saat anak tersebut hidup. Jadi pada dasarnya guru harus memperhatikan anak itu tinggalnya di mana sebagai alam, dan juga dirinya sendiri pun itu bisa dikatakan sebagai alam, kodrat alam, karena dia memiliki kodrat lahiriah turunan dari ayah ibunya sehingga memiliki keunikan genetik tersendiri. Potensi-potensi yang dimiliki oleh anak itu akan diturunkan dari orang tuanya. Kemudian perlu diperhatikan juga kondisi sosial budaya yang ada di sekitar anak tersebut. Kemudian kondisi lingkungannya, apakah anak itu ada di lingkungan pantai, apakah di pegunungan ataupun di perkotaan. Tentunya akan berbeda cara mendidiknya. Lingkungan di sosial di masyarakatnya pun perlu kita perhatikan. Jadi ketika di sekolah perlu kita tanamkan nilai-nilai budaya di sekitar anak sehingga sekolah bisa menyesuaikan hal-hal ataupun kultur apa yang perlu dikembangkan oleh anak sehingga kelak dia bisa tumbuh dan menyesuaikan, bisa survive mandiri di lingkungannya sehingga punya peranan yang baik, menjadi pribadi yang unggul. Selain itu perlu kita perhatikan juga kondisi kodrat zaman yang berkaitan dengan isi dan irama di mana mereka hidup kelak. Jadi misalnya anak zaman sekarang itu sudah mulai melek teknologi, maka dalam pembelajaran kita wajib melatihkan hal itu. Misalnya dalam pembelajaran dengan menghadirkan unsur-unsur teknologi, memberikan tugas berupa video untuk diupload di YouTube. Nah, dengan begitu mereka akan terlatih bagaimana kemampuan berkomunikasinya, bagaimana kemampuan berkolaborasi, membuat suatu konten, sehingga dituntut kreativitas. Nah, dengan begitu mereka nanti akan siap menghadapi tantangan zaman pada masanya. Mudah-mudahan dengan dikondisikan di sekolah seperti itu, mereka nanti akan menjadi pribadi yang unggul, mandiri, bisa bertahan mengikuti perkembangan zaman tuntutan mereka hidup ke depannya.